Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restu Caryanti dengan NIM awalan 23 dan akhiran 162. Di sini saya akan mengerjakan tugas modul 6, implementasi skema pengamatan VLSM dari mata kuliah Jaringan Komputer. Untuk dosen praktikum, dosen pengampunya yaitu Pak Iwan Santosa serta asisten praktikumnya Kak Adi Prawono. Nah, langsung saja. Sini ada tabel pengamatan yang perlu kita isi nanti ya. Kita cari tahu dulu di host requirements-nya. Jadi di host requirements-nya ini kita perlu masukkan number of address required-nya. Jadi gampang, kita tinggal mengidentifikasi yaitu misal ini adalah ES1 dan kita cari yang namanya ES1 di Cisco Packet Tracer-nya yaitu 11 host ya. Jadi itu yang perlu dimasukkan. Yaitu number of address-nya yang pertama ini adalah 11 dan seterusnya. Yang selanjutnya itu 28, lalu 5 dan 47. Nah, sudah lanjut ke yang selanjutnya yaitu dokumentasikan desain dalam tabel di bawah. Jadi di sini ada subnet description-nya yaitu WS2, ES2 LAN, S1 dan seterusnya. Jadi di sini kita perlu masukkan number of host yang diperlukan. Jadi tinggal masukkan number host yang sesuai dengan yang ada di itunya, number of address-nya ini. Jadi yang pertama ini 47, lalu 28, 11 dan juga 5. Nah, yang di bawah ini kita isi 2. Nah, selanjutnya kita masukkan network address-nya dan juga prefix-nya. Caranya adalah yaitu kita masukkan dulu network address yang pertama yang ada di Cisco Packet Tracer-nya itu ya, yang 10.1.1.0. Nah, itu yang kita masukkan pertama kali dan kita perlu masukkan prefix-nya. Di sini saya pakai prefix 26. Lalu kita selanjutnya ini pakai isi selanjutnya gitu. Kayak. Jadi yang selanjutnya ini kita isi number dan juga prefix-nya itu kita pakai yang 27 ya kalau nggak salah. Ya 27. Nah, jadi yang selanjutnya lagi ini kita perlu isi lagi gitu. Jadi uh, dan sini kita ngisinya 96, lalu prefixnya ini adalah 28. Dan juga ini W1 LAN ini kita perlu ngisi prefixnya ini adalah kita ngisi network address-nya dulu. Lalu prefixnya itu adalah 29. Dan yang terakhir ini adalah kita ngisi yang punyanya LAN one link-nya yaitu 120 dan prefixnya adalah 30. Jadi kita perlu selanjutnya masukkan first usable host address-nya. Jadi kita tinggal ditambahkan satu aja dari apa ya? Dari work address-nya yang sebelumnya itu. Jadi kalau misalnya ini kan 64, jadi ditambah 1 65 gitu dan seterusnya. Oke, yang terakhir ini jadi kita jadikan 121 ya. Nah, yang selanjutnya ini broadcast address-nya ini kita perlu masukkan itu ya yang jualan itu kan 64 jadi dikurangi 1 jadi 63. Nah, jadi di sininya 63 dan yang selanjutnya ini kita masukkan 95. Nah, yang selanjutnya lagi ini kita perlu isikan jadi 111. Selanjutnya ini kita isikan 119 dan yang terakhir ini 123. Oke, yang di sini tabelnya sudah, jadi kita lanjut ke yang tabel pengelamatannya. Nah, di sini ada keterangan east, west, dan seterusnya ini, jadi kita perlu mengidentifikasi di Cisco Packet Tracer-nya. Jadi ada tulisan east dan juga west-nya ya. Nah, kita perlu buka ya, munculkan keterangan interface-nya ini. Caranya kita buka option selalu kita centang yang namanya always show port base-nya. Nah, sudah muncul ya. Jadi kita tinggal masukkan interface dari IP address dari interface-nya. Jadi yang pertama G0 itu kita masukkan cari dulu ya. Is G0 berarti punyanya ES1. ES1 itu oke berarti ini ya. Terus ditambahkan 1 dan yang selanjutnya kita isi subnet mask-nya yaitu 40. Nah, selanjutnya ini kita ngisi yang G01 sama. Awalnya ini lalu kita isi 65. Nah, subnet mask-nya ini karena prefix-nya tadi yang punyanya oke, lanjut yang tadi ya. Jadi di sini kita ngisi 224 dan yang S0 ini kita ngisi yang punyanya S0 itu yaitu 121.
Dan juga buat subnet masknya ini kita pakai yang 252 karena prefixnya itu 30. Nah, lalu yang westnya ini yang di atasnya ini G00 itu yang ini kita pakai yang BS1. BS1 ini kalau kita lihat, nah ini 113. Ini west ya, WS1 ini. Oke, sudah di post. Ini kurang satu ini teman. Nah, lalu kita pakai subnet mask yang 248 karena prefixnya segitu. Lanjut yang G01 ini kita cari yang West G01. Ini berarti kita G01 itu sebentar kita cari dulu ya. G01 oke, berarti kita nemu yang ini punyanya ES2 kan. Sebentar. Oke, maaf sebelum ini ada yang salah ya. Yang saya maksud ini kita pakai yang punyanya WS2 LAN. Sebentar ini Pak. Nah, kita pakai yang punyanya WS2 LAN. Jadi buat IP address-nya ini dan prefix-nya kita pakai yang 192 ya. Maksudnya subnet masknya kita 192 karena prefix-nya itu segitu. Nah, yang OS-nya ini kita pakai yang sama punyanya is. Cuman kita cuma ganti angka terakhirnya ini ditambahin 1 jadi 22 ya. Dan kita pakai subnet mask yang sama jadi 252. Oke, lanjut yang ES1-nya ini kita masukkan IP address dari ES1. Jadi ES1 ini jadi kita tinggal oke, kita masukkan 98 untuk IP address dari IS1-nya. Dan juga untuk subnet masknya ini kita pakai yang 240. Lalu default gateway-nya ini yaitu kita tinggal mengurangi 1 dari IP address-nya. Jadi 97. Nah, lanjut ke yang ES2. Kita masukkan ES2 ini 66. Lalu subnet masknya karena prefix-nya kalau nggak salah itu 27. 27 berarti kita pakai yang 224. Lalu selanjutnya kita masukkan default gateway-nya itu yaitu 97 ya. Maaf 65. Oke, lanjut WS1-nya. Ini kita masukkan IP address-nya ini kalau dulunya itu WS1 ini ya. Berarti kita punyanya WS1 LAN ini ditambahin 1. Jadi 114 ya. 14. Lanjut ke maaf, fitur AutoCAD dari Bandicam, jadi lanjutkan aja. Lanjut ke W1-nya ya. Untuk subnet masknya ini adalah 248 dan juga kita masukkan dari default gateway-nya yaitu 1.1.113. Lalu WS2-nya ini kita masukkan 2 dan ininya yaitu 192. Di sini kita masukkan 1 ya. Akhirannya adalah 1 karena 2 dikurangi 1 ya 1. Lanjut ke PC yang E1, jadi kita perlu masukkan segini. Dan yang selanjutnya ini subnet masknya kita masukkan 240. Lanjut ke default gateway-nya yaitu 9, akhirannya 97. Nah, dari PC ini berbeda. Lanjut ke PC E2-nya, jadi kita perlu masukkan akhirannya 94 dan juga default gateway-nya ini akhirannya adalah 24. Lalu default gateway-nya ini adalah 97. Kok 97 lagi? 65 maksud saya. Lalu yang W1 ini kita masukkan juga. Iya sih, memang dimasukkan ya. Maaf. Memang agak kurang fokus. Lanjut ke subnet masknya. Ini 248. Dan yang selanjutnya ini adalah default gateway-nya yaitu 113 dan yang terakhir ini adalah sebentar. Kok ada? Nah, 10 1.1.62 dan juga 10.1.1.192. Nah, kok sini? Maaf, kurang fokus.
Ini 25, 255, 255, ini 255, dan yang terakhir 192 ya. Lalu di default gateway-nya kita pakai akhirannya 1. Nah, oke, sudah. Berarti kita lanjut ke menyeting lewat Cisco Packet Tracer. Sesuai yang di tabel pengalamannya, jadi yang PCI itu, maksud saya yang IS-nya dulu ya, yaitu interface G00 dari IS. Jadi kita perlu masukkan perintah enable, lalu configure terminal, dan juga lalu setelah itu kita memasukkan G00, lalu kita memasukkan IP address dari yang G00 ya. Jadi G00 ini 10.1.1.97 dan juga subnet masknya itu akhirannya 240. 10.1.1.97. Oke, lanjut ke no shutdown ya. Lalu exit, dan kita lanjut yang punyanya G01 pakai cara yang sama, yaitu IP address-nya yang G01 yaitu akhirannya 65 dan juga subnet masknya itu 224. Nah, lalu di no shutdown dan exit. Lalu lanjut yang S00 ya. Sama caranya yaitu int S000. Nah, kita masukkan IP address dari S00 itu, yaitu 10.1.1 akhirannya 121 dan subnet masknya itu 252. Nah, sudah. Lalu no shutdown lagi, lalu di exit, dan sudah. Berarti kita lanjut ke yang punyanya West, jadi punya gantian yang West sekarang. Kurang lebih caranya sama, mungkin yang berbeda itu adalah IP yang dimasukkan. Jadi yang West ini kita enable lagi, lalu configure terminal, ini versi singkatnya ya, ketiganya. Lalu kita masukkan G00 sama, dan kita masukkan IP address dari G00 itu, yaitu IP address dari G00 adalah 10.1.1.113. Nah, lalu subnet masknya ini adalah 248 akhirannya, dan lanjut ke no shutdown dan exit, dan kita gantian yang punyanya G01, yaitu kita masukkan lagi ke int G01, lalu IP address dari G01 itu akhirannya adalah 1 ya, dan untuk subnet masknya akhirannya 192. Lalu no shutdown, exit, dan gantian yang punyanya S00. Sekarang IP address dari S00 adalah 10.1.1.122. Ini ada salah pengetikannya. Oke, 122 sudah. Lanjut punyanya subnet masknya, akhirannya itu 252 sama. Nah, lalu di no shutdown lagi, exit, dan selanjutnya kita gantian yang ES1. Jadi kita buka yang ES1 itu dan masukkan sekarang lanjut yang ES1 ya. Jadi kita pakai cara yang sama, yaitu enable configure terminal. Nah, di sini kita masukkan int VLAN 1 sesuai yang ada di interface-nya itu. Lalu kita masukkan IP address-nya sama, yaitu IP address dari ES1 ya, yaitu akhirannya itu 98, dan subnet masknya akhirannya adalah 240. Lalu no shutdown sama, no shutdown dan exit. Lalu kita masukkan IP default gateway-nya, yaitu gateway dari berapa itu? ES1 adalah akhirannya itu 97.
1.97 dan kita mengulangi ya. Jadi kita melanjutkan ganti ke yang selanjutnya itu ES2. Nah, caranya sama. Yang berbeda itu hanya IP address-nya dan juga subnet mask-nya serta default gateway-nya. Jadi yang WIS2 itu kita enable, lalu configure terminal dan interface VLAN 1 dan juga IP address dari WIS2 yaitu akhirannya adalah 66 dan juga subnet mask-nya adalah 224. Itu ada kesalahan penulisan, kelebihan 1. Jadi kita lanjut ke kita lanjut ke no shutdown dan juga exit dan kita masukkan IP default gateway-nya yaitu punyanya, jadi akhirannya itu 65 ya. Oke, 65 gantian yang sekarang WA1 ya. WA1 ini yang di atas ini. Caranya sama. Kita enable dulu, kita terus configure terminal dan juga interface VLAN 1 dan kita masukkan IP address dari punyanya WS1 ini. Jadi punya WS1 ini adalah 10.1.1.114 dan juga default subnet mask-nya adalah 248. Sebentar. Sepertinya ada kesalahan penulisan ya. Sekarang nggak salah ada kesalahan penulisan dari subnet mask-nya punyanya ES1 ini kayaknya tadi salah nulis. Tapi sebentar, kita cek dulu. Shutdown. Dan selanjutnya kita exit. Lalu IP default gateway-nya adalah ini WS1 ya. 113. Oke, sudah lanjut ke yang punya WS2. Kita pakai cara yang sama juga, hanya mengganti IP-nya. Lalu enable configure terminal, interface VLAN 1 dan juga kita masukkan IP address dari punyanya WS2 yaitu 10 akhirannya 2 ya. 2 dan juga subnet mask-nya akhirannya adalah 192. Nah, lalu no shutdown dan exit lagi. Lalu kita meng-default gateway-nya. Default gateway-nya adalah 1 ya. Sebenarnya nggak perlu down ya, tinggal dikurangi 1 gitu. Oke, sudah. Selanjutnya kita nyeting punyanya PC ya. Atau kita cek dulu, sepertinya ada yang salah ini yang ES1-nya, kayaknya salah input ya. Soalnya itu 240, tadi kita ngisinya 248 kalau nggak salah. Sebentar. Oh, 240 ya, berarti nggak ada yang salah. Oke, berarti lanjut punyanya yang PC E1 ini. Jadi E1 ini adalah, caranya gampang, kita tinggal buka IP configuration, lalu kita masukkan IP vImport address-nya, yaitu 10. Kita copy aja ya, biar nggak ada salah nulis atau apa ini. Oh, ya. Oke, sebentar, enter. Lalu subnet mask-nya kita ganti sama yang ada di modulnya, yaitu 255, dan akhirannya adalah 240. Lalu default gateway-nya juga diganti. Nah, ini sudah, berarti lanjut ke yang selanjutnya, yaitu yang PCE2-nya ini. PCE2-nya ini adalah ini ya, 94. Caranya sama, buka IP configuration, lalu masukkan IP vImport address-nya yang sudah di copy ya. Lalu ditulis buat default gateway-nya itu 224 kalau nggak salah, kita lihat dulu. 224, oke bener ya. PCE2-nya 224. Lanjut ke default gateway-nya yaitu yaitu 10 1 dan akhirnya adalah 97. Kalau nggak salah. Sebentar, kayaknya ada. Oh, 65. Ya maaf, kurang bagus lagi. Gak pikiran. Oke, berarti lanjut ke yang PC yang W1-nya. Jadi W1-nya ini sama caranya, IP configuration. Kurang lebih ini sisanya ini sama-sama jalannya. Kita tinggal masukkan aja yang sudah ada tertera di tabel pengalamannya. Nah,
Lanjut ke yang subnet masknya, kita tinggal copy aja ya, biar nggak ada salah penulisan. Karena salah penulisan itu beresiko buat gagal nanti pada saat dicoba buat dipping atau yang jenisnya gitu. Oke, lanjut ke yang PC yang terakhir ini, yaitu akhirannya 62, yaitu PCB 2. Caranya sama, IP configuration, kita pas yang sudah di copy, kita copy. Lalu lanjut, yang terakhir ini adalah default gateway-nya. Nah, karena semuanya sudah, jadi kita cuma perlu melakukan yang perintah terakhir. Jadi, sebentar. Oke, jika desain dan implementasi pengalamatan benar, semua host dan perangkat harus dapat dijangkau melalui jaringan. Jadi caranya kita ngetes melalui ping. Misal seandainya kita akan ngeping dari PC yang dari PC E1 ke PC W1. Jadi kita buka E1 ini, PC yang E1, lalu buka command prompt dan kita ngetik ping, lalu ditulis IP address dari PC yang akan kita ping. Kita akan ngeping PC W1 ini ya, W1/201. Jadi kita menulisnya 118 akhirnya, dan kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kayaknya ada kesalahan sebentar. Kita cek dahulu apakah ada yang salah. Pastinya ada yang salah ya. Kita cek dulu di bagian activity-nya ya. Kita cek result-nya apakah uh, ada yang... Oh ini banyak yang salah. Oh, default gateway-nya banyak yang incorrect ya. Jadi kita perlu perbaikan. Oke, lanjut ya. Jadi ini ada kesalahan dalam mengkonfigurasinya. Jadi saya tadi antara typo atau kurang fokus. Jadi seharusnya itu di sininya ini 97. Ini saya sudah ganti jadi 97. Tapi sebelumnya itu kita jadi 96. Jadi nggak bisa ya. Nah, sekarang kita konfigurasi ulang ya. Jadi kita konfigurasi ulang yang punyanya E1 ini kalau nggak salah. Sebentar. Oke, kita lihat ini di sini ada dua yang error ya. Yang silang ini IP address dari Ethernet 0 dari net E122. Jadi yang E122 ini adalah PC, jadi IP address dari PC-nya ini adalah salah ya. Jadi kita coba membuat lagi ya konfigurasi, lalu selanjutnya nih yang OS-nya ini serial 00-nya ini IP address-nya juga incorrect. Jadi kita mengkonfigurasi ulang. Punyanya yang pertama ini adalah punyanya E1 ini, yaitu PC-nya ya, E122. Nah ini. Lalu selanjutnya kita masukkan IP configuration dan oh iya ini ada kesalahan ini. Oke, ini kayaknya sudah benar ya. Oke, sudah benar. Lanjut yang selanjutnya itu apa tadi ya? Yang S00 kalau nggak salah. Sebentar kita lihat lagi di activity-nya. Oke, oh ya ini yang serial 00 ya. Yang West yaitu S00. Berarti kita buka yang West yaitu di atas ini ya. Lalu yang S00. Kayaknya kita ada kesalahan dalam mengkonfigurasinya. Jadi kita mengkonfigurasi ulang, yaitu kita enablekan, lalu configure terminal, dan juga kita masukkan perintah S000, dan kita masukkan IP address dari S00. Jadi kita cari yang West S00, jadi ini 122. Oke, ini kayaknya kita copy aja biar aman. Lalu yang terakhir ini subnet masknya kita copy dan di post biar aman juga. Sudah. Lalu no shutdown lagi. Oke, no shutdown, lalu sudah. Nah, exit, dan juga kita mengecek lagi ya apakah masih ada yang error atau enggak. Oke, kalau ini. Nah, oke, bismillahirrahmanirrahim, enggak ada yang error. Oke, semuanya sudah
semuanya sudah centang hijau semua ya. Jadi bisa dibilang demonstrasi praktikumnya ini sukses karena di Cisco Packet Tracer-nya ini juga centang hijau semua dan skornya juga ini lengkap semua ya. Jadi bisa dibilang ini sukses dan mungkin hanya itu saja. Jika ada kekurangan atau yang kurang jelas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.